Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyelesaikan 3 masalah utama yang akan kami diskusikan dan memberikan solusinya dari PPSRG Berkah Mulia. Kami sudah memilih 3 masalah yang paling urgent dan akan mendiskusikannya untuk mendapatkan solusinya. Masalah pertama yaitu sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang kedua, stok bahan baku yang terlambat, dan yang ketiga kontrol dari atasan yang kurang. Untuk masalah yang pertama, kita mulai saja diskusinya. Mungkin ada yang punya solusi dari sering terjadinya pemborosan bahan baku, bisa disampaikan. Kalau menurut aku terjadinya sebuah kondisi tersebut tuh salah satunya diakibatkan dari poin yang nomor 8, yaitu kurangnya pengawasan dari pimpinan. Nah, pengawasan yang dilakukan pimpinan merupakan aktivitas yang dilakukan terhadap karyawannya agar dapat melaksanakan setiap tugas yang dibebankan dengan maksimal. Nah, pengawasan sendiri proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. So, menurut saya jika pengawas sendiri tidak terjun langsung ke sebuah pengoperasian, itu akan menghambat berjalannya sebuah operasi tersebut. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya. Menurut saya, mau nambahin dikit. Dari atasan, mungkin dari kesadaran karyawannya sendiri juga untuk lebih ditingkatkan, karena kalau misalkan ada pemborosan itu mungkin karena kelalaian karyawannya itu sendiri. Kalau dari saya mungkin mau nambahin dikit. Mungkin ini apa sih, kerjasamanya lebih ditingkatin lagi, dan ya itu harus ada pengawas, harus sering diawasi juga. Jadi mungkin untuk solusi permasalahan nomor 2 itu lebih diperketat pengawasannya juga ya, karena kan kalau misalkan pemborosan bahan baku itu udah termasuk masalah yang fatal banget, soalnya pengeluaran dari perusahaan juga pasti bertambah. Mungkin kalau misalkan saya nambahin, emang itu tuh harus pengawasan yang diperketat, ditambah kadang kan suka ada karyawan-karyawan yang jahil ya, atau yang berniat curang gitu. Terus kita tuh harus tahu takaran tiap bahan baku yang dikeluarkan per produknya, kita tuh harus diawasinya di situ sih. Nah, untuk masalah yang kedua, stok bahan baku yang terlambat. Ada yang punya solusi untuk masalah ini? Bahan baku yang terlambat juga mungkin disebabkan oleh kurangnya operasi mesin pabrik tersebut. Jadi ada pengaruh dari situ. So, lebih ditingkatkan aja kualitas mesinnya kayak gitu. Mungkin untuk stok bahan baku untuk lebih efisien lagi dari bidangnya, untuk bisa jadi tuh memanfaatkan waktu, jangan sampai si barangnya tuh lambat gitu datangnya, karena kan bakalan menghambat ke proses-proses kerja yang lain gitu. Dan untuk stok bahan baku, kalau bisa ini sih nyari yang cepat gitu, yang bisa kerjasama agar tidak terhambat juga. Kalau saya nambahin sih paling cari alternatif lain, walaupun kadang kan kita juga udah punya satu produsen yang cocok, tapi kita juga harus punya cadangan 1-2 produsen yang bisa membackup ketika produsen utama kita tuh lagi kekosongan bahan baku. Kan kadang kalau misalkan bahan baku langka itu gak bisa diprediksi ya kapan langkanya kapan enggaknya. Jadi kalau misalkan menurut saya kita juga harus punya
produsen cadangan biar bahan baku ketika dari satu produsen utama kita itu kosong jadi terlambat, kita tuh masih punya cadangan yang lain. Dan benar juga sih untuk penggunaan bahan baku yang balik lagi ke poin nomor 2, kita juga nggak boleh boros gitu, jadi nggak cepat habis bahan baku di kitanya. Untuk yang terakhir, diskusi terakhir tuh masalah kontrol dari atasan yang kurang. Kalau menurut saya, kontrol atasan itu emang penting banget. Soalnya kalau misalkan dari atasnya aja nggak kontrol, ke bawahnya tuh bakal jadi leha-leha karyawannya. Mungkin karyawannya akan berpikir, dari atasnya juga jarang kontrol ke bawah, kita juga bisa seenaknya di sini walaupun kita kerja, tapi kan mereka juga nggak tahu kita kerja di sini ngapain aja. Mungkin karyawannya juga bisa menggunakan jam kerja untuk keperluan pribadi, misalkan pegang HP atau ngobrol sama karyawan yang lain, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan dari yang lain kayak gimana? Kalau dari saya sih mungkin kontrol atasan itu memang sangat penting untuk di dalam tim. Jadi kalau misalnya mau pilih atasan itu harus yang benar-benar nih, yang tegas sama yang bisa diajak kerja sama. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya mungkin karena atasan itu panutannya untuk karyawan juga, jadi tuh jangan sampai ngebiarin karyawan yang lain itu berleha-leha. Soalnya kan yang rugi itu bukan cuma 1 atau 2 orang dalam sebuah perusahaan. Kalau misalkan karyawannya kurang diperhatikan oleh atasan, yang seenaknya makin seenaknya, dan kesananya bakalan kayak ya udah sih, si perusahaan tuh jadi nggak jelas gitu. Ada yang mau nambah lagi mungkin? Nggak, jadi untuk yang terakhir, mungkin memberi masukan kepada atasan untuk minimal seminggu itu 2 kali ngontrol ke pabrik atau ke karyawan-karyawan di bawahnya, menyapa para karyawan. Soalnya hubungan antara atasan dengan karyawan juga perlu di dalam perusahaan. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan untuk diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan sedikit sebagai penutup. Saya rasa cukup. Saya juga rasa cukup. Oke, kalau begitu, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.